Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi yang perlu saya sampaikan ya, terkait penyaluran bansos ya. Jadi banyak banget yang kemarin itu tidak cair, baik PKH, PPNT, maupun bansos-bansos yang lain, dari tahap 2, tahap 3, tahap 4 ya. Itu banyak banget yang belum cair sampai sekarang. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Jadi ada beberapa penyebab kenapa tidak cair. Padahal dari dulu itu saya sudah pernah menyampaikan ya. Bahkan banyak banget di video saya yang menyampaikan coba dicek, coba dicek, coba dicek. Tetapi nggak dihiraukan. Terus sekarang menyesal karena tidak menghiraukan apa yang sudah saya sampaikan ya, yang saya nasihati ya. Jadi banyak banget yang kemarin tidak cair, ini informasi yang saya dapatkan dikarenakan gagal buka rekening ya. Dan apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Ya ini tergantung ya. Saya tidak bisa memastikan apakah ini kabar baik atau kabar buruk. Dan saya rasa begini, ini bisa jadi kabar baik dan bisa jadi kabar buruk buat teman-teman sekalian ya. Jadi ya saya harap buat teman-teman sekalian jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait penyaluran bansos ya. Nah, jadi apa sih itu burekol ya? Kok ada burek-burek gitu ya? Apa sih yang namanya burek itu ya kan? Burekol itu apa sih? Nah, jadi burekol itu buka rekening kolektif ya. Jadi banyak banget yang sekarang itu gagal burekol ya, yang statusnya gagal burekol, itu mereka mungkin sedih, kecewa ya kan. Sudah nungguin dari lama, dari tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 ya. Itu bansosnya tidak kunjung cair. Ya, karena disebabkan karena gagal burekol ya, gagal buka rekening kolektif. Jadi, burekol ini ya merupakan proses di mana bank penyalur membuka rekening bansos secara massal bagi para penerima manfaat. Jika muncul keterangan gagal burekol, berarti proses pembuatan rekening tersebut mengalami kendala. Ingat, mengalami kendala ya, bukan selamanya itu tidak akan cair lagi. Ini tergantung, kalau kendalanya bisa cepat teratasi ya otomatis nanti bisa berhasil cek rekening ya. Nah, ada beberapa penyebab utama kenapa kok banyak KPM sekarang tidak cair ya, bahkan gagal burekol, di-exclude dan sebagainya ya, tanpa sepengetahuan. Terus desilnya naik juga banyak. Itu kenapa ya? Tapi saya ingin membahas untuk yang gagal burekol ini parah banget sih ya. Kok bisa nggak pada tahu ya, padahal sudah saya kasih tahu dari kemarin loh. Jadi, data KPM yang tidak terdaftar atau tidak aktif di DataSen yang dikelola oleh BPS itu juga bisa menyebabkan gagal burekol. Jadi silakan dicek ya, apakah kalian sudah melakukan pembaruan data. Siapa tahu data yang sudah lama itu sudah tidak aktif lagi. Jadi kalau datanya sudah tidak aktif, ya otomatis bansosnya itu tidak cair ya, karena datanya itu tidak muncul mungkin ya. Jadi ya saran saya, silakan kalian ngecek apakah kalian itu masih terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Kalau tidak terdaftar ya silakan kalian melakukan pembaruan data. Jadi ini mudah sebenarnya ya, tapi banyak juga yang mengabaikan. Yang penting kan sudah ada pendamping. Mungkin di pikirannya itu seperti itu. Yang penting sudah ada pendamping, sudah ada petugas di kantor desa, ya kita tinggal sodorkan saja, nanti otomatis juga bansosnya cair. Nah, itu nggak semudah itu. Ini buktinya. Banyak KPM yang sekarang dari tahap 2, tahap 3, tahap 4 itu tidak cair sampai sekarang ya dikarenakan sudah tidak terdaftar. Datanya tidak aktif di pusat ya. Saya sudah menyampaikan sudah dari dulu sampai capek ya, ini ya mau gimana lagi ya. Tetapi ya ini memang sudah tugas ya. Saya harus menyampaikan apa yang harus saya sampaikan saja. Dan mungkin banyak juga dari teman-teman pendamping yang sudah menyampaikan tetapi masih diabaikan, itu juga saya rasa masih banyak ya. Dan banyak juga yang masih gagal paham. Tapi saya maklum ya, karena kebanyakan juga orang-orang di luar sana itu masih banyak yang belum paham dan perlu diedukasi dan dikasih tahu, ini burekol itu seperti ini loh. Terus exclude itu seperti ini dan caranya itu seperti ini. Terus kalau mau minta solusi itu langsung datang ke kantor desa atau kelurahan ya kan, atau bagaimana, itu sebenarnya sudah dikasih tahu, tapi ya sudahlah ya.
Gak apa-apa lah, tidak usah khawatir ya, nanti saya akan kasih tahu lagi ya. Terus penyebab berikutnya itu data tidak valid karena adanya perbedaan NIK, nama atau alamat antara data bansos dengan data kependudukan. Bisa dibilang ya datanya tidak sinkron. Nah, ini kan sudah saya bilang dari kemarin-kemarin. Dari bulan November malah. Ya. Silakan kalian cek bulan November apakah saya sudah kasih tahu atau belum. Karena saya itu sudah sering kasih tahu, dicek lagi apakah ada kesalahan penulisan nama. Kalau ada kesalahan satu huruf ya, itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos ya, atau pencairan bansos ya. Itu silakan dicek. Tempat tanggal lahir ya, itu juga nggak boleh salah. Itu harus sama semua ya, data kalian dengan data yang ada di Dukcapil. Kalau ada kesalahan input data ya, itu bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya, atau bisa tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Terus berikutnya, kartu keluarga KK belum diperbarui ke versi terbaru yang menggunakan barcode. Ini juga saran ya, silakan kalian memperbarui KK ya ke versi yang terbaru yang sudah menggunakan barcode. Itu memang sudah jadi kebijakan ya. Jadi ya silakan kalian lakukan saja ya. Siapa tahu nanti setelah melakukan hal tersebut, sudah memperbarui data, itu tiba-tiba kalian terdaftar sebagai penerima bansos ya, siapa tahu ya kan. Ya kita sih berharap semoga semuanya itu bisa terdaftar ya. Ya kita doakan yang baik-baik saja ya. Dan berikutnya adanya perubahan anggota keluarga, kelahiran ya, menikah, pindah domisili yang tidak dilaporkan atau diupdate di Dukcapil ya. Jadi bisa dibilang ya datanya tidak mutakhir lah. Kalau ada orang yang melahirkan ya, tetapi tidak dimutakhirkan ya. Terus ada yang menikah atau yang status pernikahannya itu berubah kayak cerai ya kan. Itu juga harus dimutakhirkan ya, karena ini sangat berpengaruh banget terhadap pencairan bansos ya. Terus pindah domisili, pindah tempat ya. Pindah tempat itu masih bisa dapat bansos loh ya. Buktinya ada yang dari kabupaten lain ya, yang pindah ke kabupaten saya, terus dapatnya itu di kabupaten asalnya itu juga ada ya. Itu masih saya nyebutnya itu tante saya itu dapat seperti itu ya. Jadi ya silakan saja lapor ya. Minimal itu laporan ya, supaya supaya petugas itu tahu ternyata ada loh KPM yang mungkin pindah tempat atau statusnya berubah ya kan. Jadi dianggap itu ya masih layak untuk menerima bansos ya. Terus NIK yang terdaftar di bank penyalur itu berbeda ya dengan data di Dukcapil, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi bisa dibilang ya ada ketidaksinkronan data di bank penyalur dengan di Dukcapil. Ya itu yang bisa menyebabkan sampai sekarang gagal buka rekening kolektif ya. Jadi silakan dicek apakah data yang diajukan itu sudah sinkron atau belum ya kan. Apakah ada kesalahan input data? Karena kalau ada kesalahan input data itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus berikutnya, status ekonomi berubah. KPM dianggap sudah mampu secara ekonomi, memiliki usaha, terus kendaraan atau aset bernilai tinggi yang dianggap itu ya barang mewah lah ya. Itu juga akan sangat berpengaruh ya. Jadi banyak mungkin dari teman-teman yang rumahnya itu kelihatan layak ya kan, itu juga bisa sangat berpengaruh ya. Terus secara finansial juga sudah dianggap mampu ya kan. Terus punya aset yang bernilai tinggi seperti tanah ya, itu juga sangat berpengaruh lagi ya. Jadi ya silakan dicek apakah kalian masih layak untuk mendapatkan bansos atau tidak. Kalau masih merasa layak tetapi desilnya tinggi, ya silakan kalian melakukan pengajuan ulang ya. Dan itu membutuhkan waktu yang bisa dibilang cukup lama. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan di beberapa kasus juga ada yang sampai 1 tahun. Itu tergantung lah. Kalau masih antri ya harus menunggu ya. Itu perlu waktu yang cukup lama. Karena di Indonesia itu kan banyak KPM yang sekarang itu masih belum terdaftar ya. Contohnya seperti yang masuk kriteria keluarga miskin, lansia, yatim piatu, yang susah cari makan, masih pengangguran, terus berpenghasilan rendah. Itu sampai sekarang masih banyak yang belum terdaftar bansos.
Dan di pembaruan data yang sekarang ini mungkin banyak dari mereka yang baru didaftarkan. Jadi ya yang sekarang masih melakukan pembaruan data ya harap bersabar saja ya. Siapa tahu nanti bisa cepat muncul statusnya ya. Apakah masih layak atau tidak kayak gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan berikutnya masalah kartu KKS. Ini juga sangat berpengaruh ya. Kartu KKS lama yang rusak, hilang, terblokir atau sudah terlalu lama tidak digunakan itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi silakan dicek saja apakah kartunya rusak atau tidak ya. Karena kalau kartunya rusak ya tinggal kalian lapor saja ya. Nanti kalian disuruh ke datang ke bank penyalur. Contohnya kartu KKS-nya itu BRI ya, datangnya ke BRI. Nanti sama petugas yang ada di bank dibuatkan ulang ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir apabila kartu kalian hilang, rusak atau terblokir ya kan. Itu kalian tidak usah khawatir, tinggal kalian datang ke bank penyalur. Nanti sama petugasnya itu dibetulin lagi ya. Jadi ya seperti itu ya. Karena kemarin itu banyak banget dari KPM yang takut. Katanya kalau ngecek itu, kalau keseringan ngecek ya, itu katanya kartunya bisa rusak ya kan, atau keblokir atau gimana. Sebenarnya nggak perlu takut ya. Silakan kalian ngecek mau sehari 1000 kali pun itu hak kalian ya. Kalau rusak ya tinggal lapor, nanti juga dibetulin. Itu gratis ya. Kalian nggak perlu khawatir keluar biaya ya, karena itu memang sudah sepatutnya seperti itu ya. Dan saya juga mau kasih solusi ya terkait hal tersebut ya, buat teman-teman yang gagal burekol. Masyarakat dihimbau untuk selalu memperbarui data kependudukan dari Dukcapil setiap ada perubahan. Jadi kalau ada perubahan, entah itu pindah tempat atau ada perubahan status, itu juga harus selalu melakukan pembaruan data ya. Pengurusan ini ditegaskan gratis dan masyarakat diminta melapor jika ada pungutan liar atau pungli. Jadi kalau buat KTP atau ingin memperbarui KK kok ada biaya tambahan ya yang harus setorkan, itu harus sesegera mungkin lapor ke pihak yang berwajib, yang kalian percayai ya. Contohnya lapor ke polisi lah, atau lapor ke kepala desa lah, atau ke perangkat yang lain, itu silakan ya. Yang penting kalian itu lapor ya. Dan buat KTP itu gratis, pembaruan KK itu gratis dan tidak dipungut biaya. Kalau ada yang pungli, silakan lapor. Jadi semudah itu ya. Dan berikutnya, status gagal burekol ya, bukan berarti bantuan dihapus selamanya. Itu yang jadi kabar baik ya. Jadi yang sekarang statusnya gagal burekol, ini kabar baiknya itu bantuan tidak dihapus selamanya ya, itu yang perlu diingat. Biasanya diperlukan waktu untuk proses sinkronisasi dan validasi data ulang. Jadi datanya itu harus disinkronisasi ya. KK, KTP ya, itu harus sesuai ya dengan yang ada di Dukcapil ya, terus divalidasi data ulang. Jika data sudah diperbaiki dan sinkron, status dapat berubah menjadi berhasil cek rekening, itu biasanya seperti itu. Dan bantuan bisa cair kembali di tahap berikutnya ya. Jadi yang kemarin tidak cair, di tahap yang kemarin, tahap 4, tahap 3, tahap 2 ya, karena mungkin tidak tahu ternyata datanya sudah tidak aktif, tetapi pas pengajuan ulang terus aktif lagi, ya otomatis dapatnya itu cuma yang tahap yang sekarang ini kayak gitu loh ya. Jadi seperti itu, jangan salah paham. Jadi karena kemarin itu sudah tidak dapat ya, sudah tidak aktif ya otomatis tidak dapat, tetapi karena aktifnya sekarang ya dapatnya cuma yang sekarang. Jadi seperti itu. Terus sistem antrean ya, ini juga perlu saya sampaikan. Ada kemungkinan KPM masih dalam daftar tunggu atau belum masuk jadwal pencairan pada tahap tersebut. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kalian jangan marah-marah ya kan. Mungkin saldonya belum ada, terus kalian marah-marah, buku tabungannya disobek-sobek, kartu KKS-nya dipotong-potong, itu tidak perlu lah ya. Jadi ditunggu saja. Siapa tahu ada kabar baik dari pendamping maupun dari kantor desa atau kelurahan setempat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi penyebabnya kenapa kok sampai sekarang PKH, PPNT, terus bansos yang lain tidak cair, itu bisa disebabkan karena data yang lama itu sudah tidak aktif ya. Jadi ya solusinya ya silakan kalian melakukan pembaruan data. Saya sudah capek ngasih tahu, coba dicek apakah data yang diinput sudah benar atau belum, tetapi banyak juga yang mengabaikan. Ya akibatnya ini memang kesalahan sendiri ya, karena teman-teman juga banyak yang melakukan pembaruan data ya, kakaknya diperbarui ya kan, terus dicek apakah masih terdaftar atau tidak ya kan.
Jadi ya saran saya ya selalu dicek ya. Jangan khawatir nanti bansosnya bisa tidak cair atau gimana, ya tidak seperti itulah ya. Jadi saran saya ya dicek ya apakah datanya masih aktif atau tidak ya. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Terus masalah administrasi ya kan, terus sinkronisasi data, status ekonomi berubah itu juga sangat berpengaruh banget. Dasarnya tinggi ya kan. Terus masalah kartu KKS itu juga berpengaruh ya. Jadi silakan saja apakah kalian punya masalah atau tidak ya kan. Kalau kalian punya masalah terkait penyaluran bansos atau pencairannya, kalian bisa langsung hubungi pendamping kalian masing-masing atau langsung datangi kantor desa atau kelurahan setempat supaya kalian bisa diberikan solusi terkait masalah tersebut ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.